Pernahkah Anda membayangkan mendaftar haji hari ini, namun baru bisa berangkat 70 tahun kemudian? Ini bukan skenario fiksi atau cerita rekaan, melainkan kenyataan yang sedang dihadapi oleh jutaan umat Muslim di Indonesia. Ibadah haji, yang seharusnya menjadi puncak spiritualitas dalam kehidupan seorang Muslim, kini berubah menjadi penantian panjang yang tak berujung. Dan yang lebih mengejutkan, antrean panjang itu ternyata dipenuhi oleh data siluman, nama-nama fiktif yang entah dari mana datangnya, tapi menghantui sistem haji nasional kita. Sebuah skandal besar kini mulai terkuak. Skandal yang bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga menyangkut keadilan, hak beribadah, dan kredibilitas lembaga penyelenggara haji di negeri ini. Skandal antrean fiktif ini kini sedang diaudit secara besar-besaran oleh BP Haji, dan hasil temuan awalnya sangat mengejutkan. Simak video ini hingga tuntas. Kita akan bedah tuntas bagaimana 5,5 juta antrean haji bisa menjadi sarang data fiktif, siapa yang paling dirugikan, dan apa solusi nyata yang harus segera dilakukan. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan berikan komentar Anda. Karena informasi ini tidak hanya penting, tapi menyangkut hak setiap Muslim Indonesia untuk bisa menunaikan rukun Islam kelima dengan adil dan transparan. Jangan lewatkan pembahasan penting seputar dunia haji dan umrah. Klik subscribe sekarang juga, karena di kanal ini, kami hadirkan informasi paling aktual, mendalam, dan kritis. Dari masalah antrean, visa, hingga kebijakan-kebijakan terbaru yang mempengaruhi jutaan calon jemaah. Laporan resmi dari Kompas pada 20 Juni 2025 mengungkapkan bahwa jumlah calon jemaah haji asal Indonesia yang tercatat dalam antrean mencapai angka mencengangkan, yaitu 5,5 juta orang. Jika dibandingkan dengan kuota nasional yang hanya sekitar 221.000 orang per tahun, maka secara matematis, waktu tunggu bisa mencapai lebih dari 45 tahun. Tapi itu baru rata-rata nasional. Di beberapa provinsi, kondisinya jauh lebih parah. Di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, misalnya, antrean bisa mencapai 70 tahun. Artinya, seseorang yang mendaftar haji pada usia 30 tahun, kemungkinan besar baru akan berangkat setelah usia 100 tahun, atau bahkan tidak sempat berangkat sama sekali. Namun di balik angka ini, ada temuan yang lebih mengkhawatirkan. BP Haji, lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan haji, menemukan sejumlah besar nama yang telah menyetor uang haji tetapi tidak pernah diberangkatkan. Bahkan, ada nama yang muncul berulang kali di beberapa kabupaten atau kota berbeda, ada yang sudah meninggal dunia tapi masih tercatat aktif, hingga nama-nama yang sudah berangkat tapi tetap muncul dalam sistem sebagai calon jemaah yang belum berangkat. Temuan ini langsung memicu kekhawatiran publik dan menandai dimulainya audit nasional terhadap antrean haji Indonesia. Bukan hanya soal efisiensi, tapi ini juga menyangkut integritas data dan kemungkinan adanya praktik manipulasi sistemik. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana bisa sistem antrean haji yang sudah berjalan puluhan tahun ini ternyata menyimpan begitu banyak data fiktif? Bukankah seharusnya semua proses pendaftaran haji tercatat dengan rapi dan aman? Fakta di lapangan menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem manajemen data haji nasional. Pertama, tidak adanya sinkronisasi data secara real-time antara lembaga pusat dan daerah. Kedua, sistem pendaftaran berbasis kuota kabupaten kota membuat peluang manipulasi data menjadi sangat terbuka. Ketiga, verifikasi pasca setoran awal sebesar Rp25 juta sangat lemah. Banyak kasus di mana calon jemaah hanya menyetor dana awal, tapi tidak pernah diverifikasi ulang statusnya. Apakah masih hidup, masih berniat berhaji, atau sudah mengundurkan diri. Keempat, tidak adanya mekanisme otomatis yang menghapus atau memperbarui data ketika jemaah telah meninggal dunia atau sudah berangkat. Yang lebih mengkhawatirkan, muncul dugaan bahwa data siluman ini sengaja dibiarkan hidup dalam sistem. Untuk apa? Dugaan sementara mengarah pada praktik-praktik jual beli kursi haji, pemindahan antrean secara tidak resmi, atau bahkan penyalahgunaan dana setoran awal. Korban terbesar dari masalah ini tentu saja adalah calon jemaah haji yang sah. Mereka yang telah menabung bertahun-tahun, melakukan pendaftaran resmi,
dan menaruh harapan besar untuk bisa menunaikan ibadah ke Tanah Suci, kini harus menghadapi antrean yang palsu dan tidak masuk akal. Banyak dari mereka yang sudah lanjut usia, dan akhirnya meninggal dunia sebelum sempat berangkat. Akibatnya, kuota lansia dalam program haji meningkat drastis, dan ini menyulitkan pengelolaan. Sementara itu, calon jemaah muda mulai kehilangan semangat, merasa bahwa sistem ini tidak adil, lamban, dan syarat manipulasi. Ini bukan hanya tentang antrean panjang. Ini adalah masalah keadilan beribadah. Ketika data siluman dibiarkan mengisi antrean resmi, maka hak jemaah yang sah menjadi dirampas secara sistemik. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Audit yang dilakukan oleh BP Haji adalah langkah awal yang sangat penting. Namun membersihkan data saja tidak cukup. Harus ada reformasi menyeluruh terhadap sistem pendaftaran dan antrean haji nasional. Berikut beberapa solusi konkret yang diusulkan. 1. Data haji nasional harus ada sistem data tunggal yang terintegrasi antara BP Haji, Dukcapil, Kementerian Kesehatan, dan Bank Penerima Setoran Haji. Ini akan meminimalkan terjadinya duplikasi dan mempercepat validasi data. Verifikasi berkala setiap tahun, pemerintah harus melakukan verifikasi terhadap data calon jemaah. Apakah mereka masih hidup, masih berminat menunaikan haji, atau telah mengundurkan diri. Ini bisa dilakukan melalui kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan sistem daring. Pembentukan badan independen diperlukan lembaga independen yang bertugas memantau, mengevaluasi, dan mengaudit antrean haji setiap tahun, serta membuka laporan secara berkala kepada publik. Digitalisasi dan teknologi blockchain untuk memastikan data tidak bisa dimanipulasi, pemerintah bisa memanfaatkan teknologi blockchain sebagai sistem pencatatan antrean yang aman, transparan, dan tidak bisa diubah sembarangan. Transparansi total ke publik masyarakat harus bisa mengakses informasi terkait siapa saja yang terdaftar, kapan mereka mendaftar, dan bagaimana urutan prioritas antreannya. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan dan menekan peluang manipulasi. Ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tapi juga perjalanan administratif yang panjang. Tapi bukan berarti ia harus menjadi jebakan birokrasi tanpa ujung. Setiap umat Islam berhak mendapatkan akses yang adil, bersih, dan transparan untuk bisa menunaikan rukun Islam kelima ini. Audit ini seharusnya menjadi titik balik besar. Kita tidak boleh lagi menoleransi sistem yang korup, tidak efisien, dan merampas hak beribadah umat. Haji adalah panggilan Allah, dan tugas kita adalah memastikan tidak ada yang menghalangi panggilan itu, terutama bukan oleh sistem buatan manusia. Jika Anda merasa bahwa sistem antrean haji di Indonesia memang perlu dibenahi, klik tombol like, subscribe, dan tuliskan komentar Anda. Apakah Anda atau keluarga Anda pernah mengalami antrean haji yang terasa janggal? Bagikan kisah Anda, karena suara Anda adalah bagian dari solusi. Semoga Allah memberikan kita semua kesehatan yang prima, rezeki yang halal dan berkah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta jalan yang lapang untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wa nimata laka wal mulk, la syarika lak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.